Hukum tegangan Kirchhoff. Hukum tegangan Kirchhoff itu isinya seperti ini. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah aljabar seluruh tegangan yang mengelilingi sebuah lintasan tertutup yang kita sebut dengan loop lintasan tertutup tadi dalam sebuah rangkaian titik sama dengan nol. Ya, jadi kalau tadi yang kita lihat itu titik atau simpul, nah sekarang yang kita lihat adalah loop atau lintasan tertutup. Nah, kalau secara matematis, hukum tegangan Kirchhoff kita tuliskan dalam bentuk ini. Sigma dari N0 sampai N, Vn. Jadi maksudnya, misalkan ya, tegangannya sebanyak N, maka hukum Kirchhoff menyatakan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah sampai ditambah Vn itu akan sama dengan 0. Nah, ini seterusnya seperti ini. Ya, ini ada satu loop tertutup. Misalkan saya mulai dari sini, ya, naik ke kanan, ke bawah, ke kiri, balik lagi ke sini. Berarti ini loop, ya, karena tertutup. Nah, untuk menerapkan hukum Kirchhoff tegangan, itu ada baiknya kita buat ya garis, bukan garis ya, gambar maya gitu ya, hayal arusnya. Jadi arusnya ini yang saya gambarkan dengan merah ini ya, menuju ke kanan kalau kita lihat dari titik sini. Lalu penerapan hukum Kirchhoffnya adalah kalau arusnya tadi itu melewati atau kalau lintasan nih kita katakan saja lintasan ya, kalau lintasan tadi melewati kutub negatif, maka ini dinyatakan dengan negatif. Ini tegangannya Vs. Nah, lintasannya melewati kutub negatif, berarti ini min Vs. Gitu ya. Ke atas, kemudian ke kanan, ini ketemu V1, ini masuknya di kutub positif, maka plus V1. Terus turun ke bawah, ketemu V2 kutub positif, plus V2, terus ke kiri, ketemu V3, ketemu positif lagi, maka plus V3 ini sama dengan 0. Kita lihat di sini ya. Contoh latihan di sini, tentukan tegangan yang belum diketahui nilainya dari rangkaian berikut. Ini ada tegangannya, ini belum diketahui, ini diketahui, dan ini diketahui. Berarti yang dicari ini. Tegangan yang melintasi R1. Oke, jadi kita gambarkan lintasannya ya. Kalau misalkan saya gambarkan pesan. Kalau misalkan arus kan begini, ya kan? Arus positif ya, karena dia konsensusnya di sumber tegangan dia akan masuk melalui kutub negatif, di beban dia akan masuk melalui kutub positif. Oke. Nah, sekarang tegangan untuk R1 gampang saja. Kita menerapkan hukum tegangan Kirchhoff ya. Kita mulai dari sini ya. Dari titik ini kembali ke titik ini. Jadi ketemu VS1 dan ketemunya kutub negatif berarti min VS1 ya. Ditambah V1 ini yang kita cari ketemunya positif plus V1. Kemudian ketemu lagi tegangan yang melintasi R2 5 volt ini positif berarti positif 5 volt dan ini ketemu dengan PS2 ketemunya positif sehingga ini positif PS2 yang 4 volt. Nah, kita tinggal masukkan di sini ya, maka V1 kita bisa cari dengan ini pindah ke kanan jadi 20 volt, ini pindah ke kanan jadi min 5 volt, ini pindah ke kanan jadi min 4 volt, jadi hasilnya adalah 11 volt. Sekarang tentukanlah tegangan ya dan arus I pada rangkaian ini. Oke, nah arusnya ya kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi saya buat arusnya ke arah kanan. Gitu ya. Nah, kemudian kita ikuti dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Jumlah tegangannya ini min 20 volt, kemudian ini plus 8 volt. Dan yang ini belum tahu, kita tulis dulu V2 ya. Kemudian balik lagi ke sini sama dengan 0. Ya, min 20 plus 8 plus V2 sama dengan 0. Maka V2-nya bisa didapatkan 20, ini pindah ke sana, 20, ini pindah ke sana,
min 20 min 8 sama dengan 12 volt. Nah, yang ditanyakan sekarang arus. Tegangannya udah ketemu nih, 12 volt. Nah, arusnya berapa? Nah, arus ini karena lewat di jalur ini ya, baik arus yang lewat dia maupun arus yang lewat dia maupun arus yang lewat dia itu sama besarnya. Ya, arusnya mengalir di satu loop ini sama besarnya. Maka kita bisa cari berarti di sini arus sama dengan tegangan dibagi dengan R2. Jadi arus yang melewati R2 itu sama dengan V2 dibagi 6 volt. Ya, jadi 2 ampere. Bisa juga kita cari dengan 8 volt dibagi dengan 4 ohm, 2 ampere. Ya, jadi arus di sini maupun di sini sama. Ya, arus yang di sini berapa? Sama. Ya, jadi karena ini arusnya muter di sini. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang bisa dicoba nanti ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya?